اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على الله محمد طب القلوب وإيها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم، التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتحنن وتكرم وترحم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid
istabiqul khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini kita masih diizinkan Allah untuk bertemu kembali, bermuajahah, bersilaturahim di masjid yang mulia ini, di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan yang istiqamah Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya masalah Allah selesaikan, yang punya hutang Allah lunaskan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia akhirat. Allah karuniakan anak cucu salihin salihat. Allah tutup usia kita husnul khatimat. Allah masukkan surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang rumahnya banjir mudah-mudahan cepat kering. Kena enggak? Kena awan tu kena? Kena banjir? Jamaah sini kena banjir? Rumah baru kena tu? Kena? Tak? Masya Allah. Alhamdulillah. Di dalam musibah masih ada nikmat. Di antara nikmatnya adalah ini musibah hanya dalam urusan dunia, bukan urusan agama. Musibah yang paling besar itu musibah yang menimpa kita dalam urusan agama. Kata Nabi, doanya Nabi, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami itu dalam urusan agama. Itu doanya Nabi Muhammad SAW. Apa musibah dalam agama? Malas ibadah, maksiat terus, melakukan yang haram, hati tak khusyuk, tak tenang, tak pernah baca Quran, tak pernah berzikir. Itu musibah dalam agama. Musibah dunia ni bakal hilang, takkan banjir terus setiap hari, mesti sehari dua hari selesai, kan begitu. Dan musibah ni kalau kita sabar kita dapat pahala. Jadi kita harus memperbaiki cara pandang kita. Di saat Allah kasih musibah pun masih kita husnudzon. Kita lihat nikmat, ada nikmat di dalamnya. Nah, ini Allah kepengen membersihkan Pontianak ini ya. Kan tiap tahun sekali. Tiap akhir tahun dikasih banjir. Allah bersihkan nih Pontianak nih. Biar bersih, biar masuk tahun baru bersih. Alhamdulillah. Tapi kita minta-minta jangan lagi. Semalam tuh Masya Allah luar biasa. Ini di daerah-daerah yang lain ini juga banjir Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita lanjutkan kajian kita. Masih di dalam pembahasan tentang zikir ya. Dikatakan wa dzikru ahadun minal ibadah allati qalilun minan nas yaf'aluhu minal muslimin. Zikir ini adalah salah satu ibadah yang sedikit sekali daripada kaum muslimin ini yang melakukannya. Padahal zikir ini bukan seperti solat. Walaupun solat itu tujuannya untuk berzikir, mengingat. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah solat untuk mengingatku.
Tapi ayat ini jangan disalah tafsirkan. Banyak orang tak sholat pakai ayat ini, cukup ingat saja. Kenapa kau tak sholat? Ingat. Karena tujuan sholat ingat. Terus berarti ente lebih pintar nafsirkannya dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholat sunnah saja sampai bengkak kakinya. Ente tak mau sholat, ajib. Ya kan? Berarti dia lebih pintar dari Nabi Muhammad SAW. Berarti dia lebih orang yang ahli ingat kepada Allah. Nabi Muhammad itu, para nabi itu 1 detik pun tak ingat Allah, itu neraka bagi mereka. Dosa besar. 1 detik tak ingat Allah, lalai dari Allah, itu dosa besar bagi mereka. Kenapa Nabi Muhammad masih sholat? Kenapa tidak usah pakai ingat-ingat saja? Ya kan? Jadi jangan sampai salah menafsirkan. Sholat itu jangan lihat karena dia ingat apa tak ingat. Sholat ini kewajiban, harus dilaksanakan. Kita sebagai hamba Allah yang baik, kita harus taat, ya kan? Bukan karena tujuannya apa dan apa, karena ini kewajiban, harus dilaksanakan. Zikir ini tidak sama dengan sholat. Kenapa? Karena sholat ada waktu khusus, ya kan? Yang wajib sehari 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Selain itu kita hanya tambahan saja, sholat sunnah, sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah witir, sholat sunnah duha, sholat sunnah hajat, sholat sunnatul wudu, sholat tahiyatul masjid, dan lain-lain sebagainya. Banyak sholat-sholat sunnah, itu hanya tambahan. Adapun yang wajib sehari 5 kali, ada waktu khususnya. Tak bisa ente bolak-balik gitu, tak bisa. Udah ada aturannya masing-masing. Kalau zikir tidak terikat dengan waktu. Kapanpun kita bisa berzikir. Beda dengan sholat. Sholat ada waktunya. Saat dikumandangkan azan, maka kita laksanakan sholat. Kalau zikir tidak terikat dengan waktu khusus. Begitu juga zikir ini tidak sama dengan puasa. Kalau puasa dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maghrib. Kalau zikir tidak terikat dengan itu. Sebelum subuh bisa zikir, ba'dal maghrib pun bisa zikir. Tidak sama dengan sholat, tidak sama dengan puasa. Tidak sama juga dengan haji. Kalau haji yahtaju ilal amwal, butuh duit, butuh persiapan zahiran wa batinan. Fulusnya ada untuk beli tiket, untuk visa, untuk paspor, untuk vaksin, untuk bekal, ya kan? Itu harus butuh duit. Kalau zikir tak perlu duit. Mau ente punya duit ke, mau tak punya duit, masih bisa berzikir, ya kan? Wal jismu sahih. Kalau haji itu butuh badan yang sehat, harus stamina-nya kuat, ya kan? Tapi kalau zikir tak perlu badan sehat. Ente terbaring di rumah sakit pun, dalam keadaan sakit pun masih bisa berzikir. Itulah zikir yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan harta, tidak terikat dengan badan sehat. Kapanpun kita bisa berzikir.
Yang gampang seperti ini pun masih banyak orang yang lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin hada ahwalun nas, hakada ahwalun nas. Beginilah keadaan manusia, tempatnya kesalahan dan tempatnya lalai. Mereka seringkali bermalas-malasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan itu. Kita termasuk golongan orang yang selalu berzikir kepada Allah. Kita lihat bagaimana santri-santri, murid-murid, didikan-didikan yang keluar dari madrasahnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana alumni-alumni keluaran dari pondok pesantrennya Nabi Muhammad, seperti seorang sahabat Nabi yang bernama sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini diriwayatkan yusabbihullaha ta'ala asyrata alaf kulla yaumin tula umrihi. Mu'ad bin Jabal ini setiap hari sepanjang umurnya bertasbih kepada Allah 10.000 kali setiap hari. Subhanallah, 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 10.000 kali setiap hari. Tidak pernah putus, connect terus sama Allah. Jadi koneksinya itu tidak pernah putus sama Allah. Bertasbih 10.000 kali. Ya kan? Kita lebih banyak ngomong ke lebih banyak zikir? Lebih banyak gosip ke lebih banyak zikir? Lebih banyak main handphone apa berzikir? Lebih banyak jalan-jalan apa berzikir? Sahabat Abu Hurairah 12.000. Kalau tadi Mu'ad bin Jabal 10.000, Abu Hurairah 12.000 kali sehari baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Orang baca subhanallah 1 kali saja itu tertanam 1 pohon di surganya Allah untuk dia. Bagaimana kalau 10 kali? Bagaimana kalau 100 kali? Subhanallah. Dan subhanallah itu sedekah. Wa kullu tasbihatin sadaqah. Ente yang tak punya duit untuk sedekah, baca subhanallah, sedekah. Pahalanya sedekah. Nah, begitu juga ada seorang sahabat namanya, seorang ulama namanya Al-Imam Khalid bin Ma'dan. Itu dia bertasbih kepada Allah setiap hari 100.000 kali. Lebih banyak dari sahabat lagi. 100.000 kali. Ada di Yaman itu seorang Habib namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang mengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, itu qasidah itu. Yang ngarang kitab Sulamut Taufiq dalam fikih. Beliau setiap hari mengucapkan la ilaha illallah 25.000 kali, salawat 25.000 kali, Allah Allah 25.000 kali setiap hari. Belum cerita dia ngajar, belum cerita dia berdakwah, belum cerita dia mendidik anak istrinya, belum cerita dia belajar kitab. Masih sempat 25.000 la ilaha illallah, 25.000 salawat, 25.000 Allah 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 tiap hari. Tapi dengan tawaduknya beliau mengatakan di dalam syairnya, Ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal. Ya Allah, aku tak punya amal ya Allah, dia bilang. Aku tak punya amal. Sekelas dia yang 25.000 la ilaha illallah, 25.000 salawat, 25.000 Allah Allah tiap hari bilang dirinya aku tak punya amal. Itu dalam qasidah beliau tuh. Ya Rabbi ma ma'na amal
wa kasbuna kulluh zalal ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal. Ya Allah, aku tak punya amal, amalku semuanya cacat ya Allah. Tawaduknya beliau dengan amal yang begitu besar, tapi masih menganggap dirinya tidak ada apa-apa, ya kan? Nah, kita ni baru bisa jamaah di masjid saja sudah mengira kita ahli surga. Surga yang mana dulu ini, ya kan? Baru bisa bangun tahajud saja sudah menyangka dia orang paling masya Allah. Ada seorang ulama dibangun, Al-Imam Asy-Syirazi kalau tidak salah. Dulu dia masih kecil, dibangunkan abahnya tidur malam tahajud. Nak bangun nak tahajud. Bangun dia ambil wudu 2 rakaat solat. Habis solat dia tanya sama abahnya, "Bah, ngapa orang-orang kampung kita ni tak ada yang bangun?" Kata abahnya bilang, mendidik anaknya ni, "Nak, lebih baik kau tidur jangan solat daripada kau bangun kau ngomongkan orang. Bukan urusan kau orang mau bangun tak bangun. Kau bangun kau solat, jangan nanya-nanya orang. Lebih baik kau tidur daripada kau bangun tahajud tapi kau ngomongkan orang. Kenapa kau tanya ngapa orang tak bangun? Ya urusan mereka tak bangun. Ente bangun, ente solat. Ya kan? Lebih baik ente tidur, kata abahnya, daripada kau bangun tapi kau mencari kesalahan-kesalahan orang. Ini karena merasa dia, aku bangun, tapi yang lain tak bangun. Kalau cuma kau bangun niatnya cuma nanya ini, lebih baik kau tidur, lebih afdol daripada bangun ngomongkan orang lain. Itu dididik seperti itu. Nah, banyak para ulama-ulama yang lain seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, mereka itu bisa dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena dia tak pernah putus koneksinya sama Allah, ya kan? Nanti kalau nelpon pulsa tak ada, bisa tak nelpon? Atau pulsanya ada, nelpon nomornya kurang 1, percuma nelpon mana nih Habib ni tak angkat-angkat nih katanya, padahal dia salah nomor. Awak Habib disalahkan, tidur kali Habib ni, dia bilang, padahal nomor dia salah, ya kan? Habib tak pernah mati, HP ni hidup terus 24 jam. Kapan yang anda telefon? Diangkat insyaAllah, ya kan? Dia yang salah nomor, jadi putus koneksinya. Jangan sampai hubungan kita ni putus sama Allah. Kalau dah putus, makanya zikir ini untuk biar kita selalu nyambung, selalu connect sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Laisa yatahassar ahlul jannah ala syai' illa sa'atan marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha." Rawahu Tabrani wal Baihaqi. Di surga pun ahli surga itu nanti akan menyesal. Menyesal apa? Masa di dalam surga masih ada penyesalan? Iya, penyesalan atas waktu yang terbuang di dunia tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan tuh, di dalam surga pun yang orang di dalam surga itu udah pasti senang, pasti gembira, tidak ada sedihnya, tidak ada sumpeknya, ya kan? Masih saja orang menyesal atas waktu yang terlewatkan di dunia tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah sudah mengatakan, "Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin." Dalam surat Yasin itu, "Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun
hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Mereka para penduduk surga itu kesibukannya tiap hari senang terus. Fi syughulin, sibuk, fakihun dalam kegembiraan, dalam kesenangan. Di dalam surga itu. Nikmat surga itu, ya kan? Tapi masih ada yang menyesal. Kenapa bisa seperti itu? Karena di surga itu ada tingkatannya, ada maratib, ada kelas-kelasnya. Jadi kelas yang di bawah ini dia menyesal kenapa dia tak bisa di kelas yang di atas. Nah, sebabnya apa? Karena yang di atas lebih banyak zikirnya dari dia, makanya dia menyesal. Ya kan? Udah nikmat dah di dalam surga nih. Jangankan pakai kelas-kelas, suruh di depan pintunya kita dah senang dah. Ya kan? Apalagi masuk, tapi masih kurang. Tak kena lihat kawan kita, ini sih kawan aku dulu nih, kata dia. Sama nih hadir di majlis nih, sholat sama-sama. Kok dia lebih tinggi dari aku? Nah, kan? Akhirnya dia mulai cari-cari tahu. Kata malaikat, dia lebih banyak zikirnya daripada ente. Hanya sama Allah. Cobalah dulu aku zikir ya, tak ngomongkan orang terus. Nyesal. Jadi di dalam surga pun orang masih nyesal. Nyesalnya bukan karena mobilnya yang ditinggalkan dulu di dunia, hartanya yang banyak, istrinya yang cantik, tidak. Tapi karena waktu yang terbuang tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngomong surga sih, semuanya sudah ada di dalam surga. A'dadtu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar. Aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Nikmat surga itu, apa nikmat paling nikmat di dunia ini? Tidak bisa kita bandingkan dengan nikmat yang nanti Allah berikan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di surga itu manusia-manusia yang masuk surga itu terbagi menjadi 120 golongan yang masuk surga itu. Ishrun wa mi'ah sinif, 120 golongan yang masuk surga, penduduk surga itu. Thamanuna min hadhil ummah, 80-nya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Berarti sisa 40-nya umat-umat lain. Jadi yang menguasai, yang mayoritas di surga itu umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan itu insyaAllah. Nanti di dalam surga itu umur kita sama kayak umurnya Nabi Isa alaihissalam, 33 tahun. Jadi antum ni balik muda-muda lagi nanti. Ya salam, Masya Allah. Muda semua. Yang tua-tua tak bisa masuk surga. Artinya dimudakan lagi nanti. Semuanya rata 33 tahun. Karena di surga tu tidak ada cemburu, tidak ada dengki. Jadi sama semua, 33 tahun. Masya Allah, muda-muda lagi kita nanti. Umurnya siapa tu 33 tu? Umurnya Nabi Isa. Umurnya Nabi Isa tu tak kala diangkat ke atas langit, umurnya 33 tahun. Jadi Nabi Isa tu satu-satunya Nabi yang masih jomblo itu Nabi Isa, belum kawin. Nanti sebelum kiamat Nabi Isa bakal turun dan kawin dan dapat anak, baru kiamat.
Jadi antum yang punya anak simpankan satu. Mau jadi mertuanya Nabi Isa? Hah? Nabi Isa bakal turun nanti. Nah, ini bentar lagi kan Natal ya. Ya, udah Natal belum? Besok. Besok ya? Jangan ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, biar lebih menjaga saja. Hah? Lebih menjaga akidah kita, terlepas maksudnya apa dan maksud dari tujuan mengucapkannya apa, lebih baik jangan. Mereka tak rugi juga ente tak mengucapkan, ya kan? Tak rugi. Ini toleransi harus ada batas di agama dia, agama kita. Kita jaga saja, walaupun ulama merinci hukum mengucapkan selamat Natal itu, cuma lebih baik jangan, lebih baik cari selamat saja. Apa kadar ilmu tauhid kita ini tidak sebesar mereka para ulama yang merinci itu. Lebih baik kita cari aman saja, lebih jangan. Nah, pembahasannya panjang karena tak perlu bahas masalah mengucapkan selamat Natal. Itu Nabi Isa alaihissalam umurnya 33 tahun. Jadi di surga nanti ini umurnya 33 tahun. Kemudian kita punya wajah nanti seperti wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi yang buruk-buruk ni ganteng semua nanti. Ganteng-ganteng semua, Masya Allah, luar biasa. Pokoknya kaget lah nanti di surga ni. Berubah muka Pak RT ni. Macam Nabi Yusuf. Masya Allah, luar biasa. Semuanya tidak orang-orang khusus saja, semua mukanya sama semua kayak Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kemudian kita punya tinggi badannya seperti Nabi Adam, 60 depak alias 90 meter. Waduh, tinggi. Sama 60 depak. Ini bukan anak yang ngomong nih, kitab yang ngomong dalam kitab Ghaliyatul Mawa'id halaman 814. 60 depak alias 90 meter. Bayangkan. Karena ukuran-ukuran kita ni terlalu kecil, tak bisa masuk surga. Di surga tu buah kelengkeng ya tu kayak buah kelapa. Macam mana buah kelapa? Jadi harus yang tinggi-tinggi. Ukuran kita tak bisa masuk. Nah kan, di surga seperti itu. Kemudian nanti di surga pakai bahasanya Nabi Muhammad, bahasa Arab. Dah bisa bahasa Arab lah? Macam mana nak masuk surga ni? Otomatis saja. Pintar dia. Jadi tidak perlu pakai bahasa, tidak perlu belajar lagi ya, otomatis. Cuman di bahasa Arab ni bahasa yang tidak akan pernah berubah sepanjang zaman. Kita lihat bahasa-bahasa yang lain mesti ada perubahan. Dan bahasa Arab ini kosakatanya sangat banyak sekali. Cara pengucapannya pun banyak. Beda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris paling berapa? Go, goes, going, apa lagi? Ada beberapa saja. Kalau bahasa Arab, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Belum lagi fi'il amarnya, perintahnya, ya kan? If'al, if'ala, if'al, banyak itu. Jadi kalau ada orang, ini banyak salah pemahaman di dalam memondokkan anak. Kadang kalau udah anaknya tak diterima di SMA, tak diterima di SMP, baru masukkan pondok. Salah. Justru dia ke pondok lebih blank lagi otak dia. Di SMP SMA pelajaran paling berapa? Matematika, bahasa Inggris, apa lagi? Fisika,
Apa lagi? 5 pelajaran paling. Di pondok pelajarannya 20 lebih. Jadi jangan nanti tak diterima di SMP, tak diterima di SMA, baru masukkan pondok. Salah. Tambah sangsut anak ente nanti. Pelajarannya tambah banyak. Pilihlah anak yang paling bagus, yang paling cerdas, itu masukkan ke pondok. Betul? Jangan sampai salah. Udah anak nakal baru dimasukkan pondok. Memang pondok ini tempat nampung anak nakal tuh. Ya kan? Jangan kayak begitu. Karena di pondok pelajarannya lebih banyak. Bahasa Arab itu lebih banyak, kosakatanya lebih banyak. Jadi untuk anak-anak yang betul-betul cerdas, pilih dari anak-anak kita yang Masya Allah itu masukkan ke pondok. Biar jadi seperti Imam Syafi'i. Ini udah tak diterima di SMP baru dimasukkan ke pondok. Nanti ujung-ujungnya di pondok kabur, main HP, ngelanggar, kan percuma. Nah, jadi di surga nanti pakai bahasanya Nabi Muhammad SAW, itu bahasa surga. Nah, orang-orang kafir sebelum mereka masuk ke dalam neraka, mereka sudah diazab oleh Allah di dalam kuburnya. Itu dikatakan yusallitullahu 'alal kafir fi qabrihi 99 tinninan tanhashuh wa taldaghu hatta taqum as-sa'ah. Orang kafir itu kalau mati, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam insyaallah. Orang kafir itu mati di dalam kuburnya, Allah kirimkan di dalam kuburnya 99 ular piton, tis'ina tinninan, yang setiap hari 99 ini kerjaannya hanya meremuk badan si kafir ini dan menyengatnya, menggigitnya. Sampai kapan itu? Sampai kiamat, sampai datangnya hari kiamat. Makanya pas udah kiamat tuh mereka dibangunkan, apa kata dia di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Yasin itu? Man ba'athana min marqadina hadza, siapa yang bangunkan kita? Celaka ya wai, apa gimana ayatnya? Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza, celakalah kami, siapa yang bangunkan kami dari tidurnya kami. Oh, ini dia mau dibangkitkan di hari kiamat. Di dalam kubur itu sudah dikirimkan 99 ular piton nanti. Bayangkan ini ular pitonnya Allah langsung nih, bukan ular pitonnya dunia nih. Ular pitonnya alam barzah. Oh, Masya Allah, luar biasa. Kata Nabi, walau anna tinninan minha nafakha 'alal ardi ma nabatat fiha khadra. Itu ular piton tuh yang dikirimkan di kuburannya orang kafir itu. Kalau seandainya dia mau meniup saja di bumi ini, gitu, maka tidak akan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Saking dahsyatnya tiupan dia, bagaimana dia gigit, bagaimana. Allah, karena orang-orang kafir sudah merasakan nikmat di dunia, tak sholat, tak apa, duduk berjam-jam, tak apa. Kalau kita kerja azan suruh berhenti sholat dulu. Lagi nyaman-nyaman di jalan asar, berhenti sholat dulu. Tak nyaman kita hidup di dunia ini, penjara kita ini. Dikit-dikit sholat, dikit-dikit ibadah. Tak enak sholat ini kan, lagi enak-enak ngobrol azan, suruh stop, tak boleh ngomong, azan, sholat ke masjid, ya kan? Kalau mereka kan santai saja, sholat seminggu sekali, kita tiap hari, ya kan? Tiap hari suruh sholat, subuh lagi nyaman-nyaman tidur suruh bangun, ya kan? Mereka tidur, enak, giliran nanti, giliran. Ya kan, giliran sekarang dia merasakan. Nah, apalagi di neraka nanti, itu baru dikubur di alam barzah, belum di alam akhirat. Tapi orang-orang mukmin, Masya Allah, luar biasa, dimuliakan oleh Allah Subhanahu
taala. Bedanya neraka sama surga. Neraka ni kata ulama tidak akan dibuka pintunya kecuali kalau ada orang yang mau masuk. Ada penghuni baru masuk, baru pintunya dibuka. Tapi kalau surga pintunya terbuka terus 24 jam. Ente pernah masuk penjara tak? Nanya ya nih, bukan masuk, pernah tak pergi penjara? Astagfirullahaladzim. Bukan masuk, pergi ke lapas sana nengok. Penjara tuh pintunya tuh dibuka kalau ada orang mau, kalau tak ada tutup. Sama kayak neraka. Neraka tuh kayak penjara, menghinakan betul. Ada orang datang baru dibuka. Beda dengan surga. Surga itu terbuka terus seperti seorang tamu yang sudah dapat kabar akan kedatangan. Seorang sohibul bait yang punya rumah sudah tahu akan kedatangan tamunya. Apa yang dia lakukan? Dia buka pintunya selebar-lebarnya untuk menyambut tamu yang mulia. Nah, ini bentar lagi kita ke rumah Pak Asif, dah buka pintu belum? Dah. Dibuka pintunya karena menyambut tamu yang mulia. Makanya sebelum kita datang, pintu surga sudah terbuka ikraman untuk memuliakan li ahliha, penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga nanti ada tingkatannya, neraka juga ada tingkatannya. Tingkatan neraka yang paling rendah adalah Jahannam. Yang biasa antum ngomong tu, Jahannam Jahannam tu adna darakatin nar. Paling rendahnya tingkatan neraka tu Jahannam. Paling rendah tu. Jahannam tu tempat siapa? Wahia sukna usatil muslimin. Tempat tinggalnya orang Islam yang ahli maksiat sebelum masuk surga. Itu Jahannam. Bukan tempat orang kafir, orang muslim dulu yang maksiat, ahli maksiat, sebelum masuk surga dia di laundry dulu. Di laundry di dalam neraka. Allah. Kita ni ngomong neraka masih bisa ketawa-ketawa ya. Sayyidina Umar itu nangis cerita neraka sampai basah dia punya jenggot. Kita cerita neraka yang masih ketawa-ketawa. Ajib. Nampak ni ahli surga semua insyaAllah. Dah ketawa-ketawa ni kayak tak beda apa? Udah pede dah saya. Nah, jadi di dalam Jahannam itulah tempat orang muslim disiksa. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita yang istiqomah hadir di majlis ta'lim ni, kita termasuk orang yang masuk di barisannya Nabi Muhammad, sehingga tak pakai laundry lagi, langsung masuk sama Nabi Muhammad SAW. Dari sekarang ni ente berusaha cari di tiket VIP ni, jangan masuk lewat Jahannam lagi, langsung pakai tiket VIP masuk bersama Nabi Muhammad SAW. Dekati Pak Rasulullah, dekati para alim ulama, dekati para habaib, dekati anak cucu Rasulullah, dekati majlis ta'lim. Ini tiket-tiket VIP kita. Jadi tak pakai neraka-neraka lagi, langsung masuk. Nadkhul ma'ataha wa alih fis sufufil awwalat. Masuk di dalam sop pertama nanti di barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang masuk di neraka Jahannam ni, yang tak kenal majlis ta'lim, yang tak kenal ulama, tak pernah sholawat sama Rasulullah, ahli maksiat. Tapi kalau dia ahli maksiat tapi masih kenal, masih ada cinta, insyaAllah masih ada harapan untuk masuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tu wa akhir man yakhruju minha rajulun min Juhaina ba'da 7,000 sana. Orang yang terakhir keluar dari neraka Jahannam
adalah seseorang yang bernama Juhainah. Juhainah ini disebutkan Nabi langsung, secara spesifik langsung Nabi sebut, dia adalah orang yang terakhir keluar dari neraka jahanam setelah disiksa 7.000 tahun. Berarti orang disiksa di neraka itu paling mentok tuh 7.000 tahun. Karena yang paling terakhir keluar itu Juhainah itu setelah disiksa 7.000 tahun. Satu hari di dunia, di akhirat kayak 1.000 tahun. Berarti 1.000 kali 7.000 apa? Hitung seorang. Siap-siap. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Makanya ulama Nabi menganjurkan kita habis sholat subuh sama habis sholat maghrib. Nah, ini anak kasih tahu ya, kalau antum jadi imam apa, kalau isya, asar, dohor, tak perlu antum baca Allahumma ajirna minan nar, karena riwayat hadis itu hanya di subuh dan maghrib 7 kali, bukan 3 kali, 7. Allahumma ajirna minan nar. Maka tak kalau kita baca itu, api itu, neraka itu minta sama Allah, minta jauhkan dari kita. Baca 7 kali, ba'da subuh sama ba'dal maghrib. Yang lain mau baca boleh-boleh saja, tak dilarang. Cuma yang riwayat hadisnya subuh sama maghrib 7 kali. Wa majna, bacanya yang khusyuk, tapi jangan baca pikiran kemana-mana. Allahumma ajirna, minta ya Allah selamatkan aku dari neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ya kan? Tak nyaman neraka ni Pak. Saya ni tangan melepuh, bukan megang api. Mobil saya kemarin tu ditabrak orang pas siang panas, ada lecet gitu, saya usap gitu pakai tangan, pakai jari, melepuh tangan. Ini bukan megang api. Macam mana megang api? Bagaimana di neraka nanti? Na'udzubillah, Allah yahfad. Mudah-mudahan kita masuk surga semua insyaAllah. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, tak kala beliau mendengarkan sabda Nabi yang mengatakan orang yang paling akhir keluar dari neraka adalah Juhainah, maka Imam Hasan Basri mengatakan, andaikan aku menjadi Juhainah. Kenapa? Kan Juhainah masuk neraka, iya memang, tapi udah dapat jaminan keluar. Paham tak? Memang dia disiksa di neraka, tapi dia sudah dapat jaminan keluar. Ada orang yang masuk tak keluar-keluar. Na'udzubillah. Ya kan? Ada yang masuk tidak keluar-keluar. Walaupun orang mukmin ini semuanya kalau mati dalam keadaan la ilaha illallah, semuanya tempatnya di surga. Tapi kan disiksa dulu di dalam neraka. Tapi Imam Hasan Basri itu saking dia kepengen gitu, ya Allah andaikan aku Juhainah ya, udah dapat kabar gitu dari Nabi dia akan keluar dari neraka, dan dia juga orang yang paling terakhir masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia terakhir masuk surga. Setelah dia keluar dari neraka itu, kemudian dia dibawa ke surga. Dia bilang ke Allah, ya Allah cukuplah aku di depan pintu surga saja, udah cukup, tak apa-apa, kata dia. Tawaduk lah dia ni. Kan dalam riwayat tu Nabi ceritakan sampai tersenyum Nabi. Kemudian disimpan di depan pintu surga. Tak kala pintu surga dibuka, dia tengok dalamnya, Allah bagus dia bilang. Akhirnya dia bilang, ya Allah masukkan ya Allah, kata dia. Jadi dia minta di luar ya. Pas tengok surga pengen masuk di depan saja. Pas masuk di depan, tengok di dalam lebih bagus, ya Allah masukkan lagi anak dalam lagi. Minta masukkan dalam. Akhirnya dia mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Itu yang terakhir masuk surga. Yang terakhir masuk surga dapat surga seluas langit dan bumi. Ente udah pernah keliling dunia belum? Belum kan? Orang yang terakhir masuk surga ini Juhainah ini, setelah disiksa di neraka jahanam selama 7.000 tahun. Masya Allah. Makanya kalau Juhainah sudah keluar dari neraka, maka orang kafir semuanya menangis. Kenapa? Karena setelah ini tak ada yang keluar lagi. Karena dia orang yang terakhir keluar. Maka pintu neraka pun ditutup.
pintu surga ditutup, kemudian didatangkan al-maut, kematian, disimpan di tengah-tengah antara surga dan neraka, kemudian kematian itu akan disembelih sama Allah. Artinya tidak ada cerita mati lagi. Yang di neraka terus di neraka selama-lamanya, di surga selama-lamanya di surga. Orang kafir tambah nangis, orang ahli surga muslim tambah senang, karena dia selama-lamanya di dalam surganya Allah Subhanahu Ta'ala. Tugas kita sekarang, kita jaga iman kita, jaga Islam kita, agar kita mati insyaAllah terus dalam keadaan iman dan Islam husnul khatimah, sehingga setelah itu insyaAllah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu di neraka. Paling akhir keluar adalah Juhainah. Jahannam itu, kata ulama, di dalamnya ada satu lembah namanya Wail. Wail itu artinya lembah. Di dalam lembah itu dia punya kedalaman tuh jauh ke bawah, dalam. Itu kata ulama, kalau dilemparkan batu yang besar, yang berat ke dalam lubang lembah itu, 360 tahun baru nyampai. Itu 360 tahun hitungan akhirat. Batunya baru dalam. Orang munafik tuh paling bawah. Innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik tuh paling bawah sekali dia. Mentok paling bawah. Karena orang munafik ini orang-orang yang mengolok-olok Allah di depan Nabi ngaku Islam, tapi dia menyembunyikan kekafiran. Ini orang munafik. Banyak juga orang-orang munafik di zaman ini, kata Nabi, yaitu orang yang berat untuk melakukan sholat subuh dan sholat isya. Itu tanda-tanda orang munafik. Itu nanti disimpan di paling neraka yang paling bawah. Nah, tak enak cerita neraka ni. Enak cerita neraka ni. Tak nyaman ya? Dengar ya tak nyaman. Apalagi masuk. Allah. Mudah-mudahan kita masuk surga semua insyaAllah. Di surga nyaman, ya, ada bidadari, ada istana, air yang mengalir. Pengen makan aja ada burung lewat terlintas, langsung jatuh tuh burung, udah dipanggang, makan enak. Satu kajian masih insyaAllah. Satu teguk minuman yang kita minum itu, satu teguk saja kita minum, itu nikmatnya 600 tahun baru hilang. Teguk. Setiap detik nikmatnya diperbaharui terus. Kita punya tenaga tuh seperti tenaganya 100 orang laki-laki. Tiap hari itu kerjanya makan, kawin di surga. Istri kita jadi bidadari, jadi pimpinan bidadari. Kalau dia solehah, jadi ibu-ibu kalau solehah nanti jadi pimpinan bidadari nanti di surganya Allah. Makanya kalau ada istri tak solehah itu, Bu, kata Nabi Muhammad SAW, bidadari itu sudah teriak-teriak di surga sana. Kata bidadari, biar aku yang ngurus laki. Tuh kata Nabi Muhammad, biar aku yang lah ngurus dia. Kalau ada istri tak soleh. Nah, ya, begitulah dia di dalam surga. Nanti ceritanya masih panjang ini. Ini udah lewat waktu isyraq. Kita lanjut lagi minggu depan insyaallah. Mudah-mudahan jangan sampai kita termasuk orang yang nyesal di surga karena kita lewatkan waktu kita tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Saya tanyakan apa maksud dan tujuan zikir harus dilakukan itu? Sedang dari ayat surat Al-Ahzab ayat 1 yaitu wahai ayat 1 wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dengan zikir yang banyak. Berarti sebanyak-banyak ayat itu harus dilakukan juga. Dan ayat 2 yang bertasbih kepadanya pada bagaimana maksud dari surat ini? Ayat kedua yaitu apa perbedaan antara zikir, doa, istighfar
istighfar tapi mungkin saja orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada di dalam Al-Quran itu perintah yang terikat dengan kalimat memperbanyak kecuali zikir saja. Yang lain kan dirikan sholat, tunaikan zakat. Kalau zikir pasti ada kalimat katsira. Udzkurullaha dzikran katsira. Suruh banyak. Adapun hadis-hadis suruh misalkan seperti sholat kita suruh baca subhanallah 33, berarti kan dibatasi kan. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, seperti zikir-zikir yang lain suruh baca sekian sekian sekian, itu hanya untuk sebagai wirid. Wirid itu rutinitas kita untuk lebih jadi rutinitas kita ya kan, sekian seperti ana dapat ijazah dari Habib Umar, ana punya guru, suruh baca Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri 100 kali. Apakah ana baca 1000 kali ana salah? Boleh saja ana baca 1000 kali. Antum mau baca subhanallah 50 kali pun tak apa-apa. Cuma yang datang dari Nabi Muhammad SAW sekian, kita ikuti saja. Adapun zikir ini kan tidak harus zikir bil lisan. Zikir kan dengan nanti ada pembahasannya, nanti kita bahas tentang tingkatan zikir. Zikir dengan hati. Kita ingat tuh dah zikir dah. Ingat Allah. Selalu connect hati kita kepada Allah. Adapun yang dibatasi sekian itu datang riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi kasih faedahnya, kalau baca sekian faedahnya begini, kalau baca sekian faedahnya begini, dan itu tidak bertentangan dengan ayat Allah yang suruh memperbanyak daripada berzikir. Itu bilangan itu hanya untuk dijadikan sebagai rutinitas saja, bahwa kita punya wirid yang zikir sekian. Adapun memperbanyak zikir, ya selain zikir itu antum zikir yang lain lagi, ya kan? Seperti la ilaha illallah, tidak ada batasnya, perbanyak baca la ilaha illallah, kata Nabi. Perbanyak baca la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu akan memperbaharui daripada keimanan kita. Nah, kemudian bedanya zikir sama istighfar sama doa sama wirid. Ya beda. Zikir artinya mengingat, istighfar minta ampun, doa mengharapkan sesuatu dari Allah. Wirid itu zikir yang udah kita rutinitaskan, itu namanya wirid. Zikir yang udah kita rutinitaskan itu namanya wirid. Misalkan ana setiap hari baca Ratibul Haddad, maka Ratibul Haddad yang ana baca tiap hari itu dinamakan wirid. Ente tiap hari misalkan baca sholawat 1000 kali, maka sholawat 1000 kali ente itu namanya wirid. Rutinitas zikir tiap hari itu namanya wirid. Istighfar ya jelas minta ampun, astagfirullahaladzim. Doa minta sama Allah, doa. Zikir ya zikir itu tadi, itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan hati, ada zikir dengan ruh. Nanti ada pembahasannya. Nah, wallahu alam. Bisa. Ibu tadi mau nanya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Terus kita kan misalnya apakah zikir itu harus kita duduk atau kita lagi kerjakan apa-apa gitu kan? Apa itu? Terus yang kedua, kalau tadi laki-laki kan katanya kalau duduk itu kayak siapa tuh? Gimana? Nah, tadi yang kedua apa? Yang kedua tadi tak dengar. Yang kalau laki-laki disuruh kan ya dan disuruh. Kalau kayak siapa? Bagus. Nah. Yang pertama tadi zikir dalam tidak terikat dengan waktu, dan Allah sudah sampaikan ayat itu dan sudah sampaikan di minggu yang lalu.
Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan berdiri dia masih berzikir. Dalam keadaan duduk dia berzikir. Bahkan dalam keadaan tidurnya pun dia berzikir. Dalam keadaan berdiri mungkin dia kerjaannya berdiri. Seperti apa kerja berdiri? Masa dan lain-lain sebagainya. Tetap hatinya ingat sama Allah. Mulutnya tetap berzikir sama Allah. Sholawat juga termasuk zikir. Dalam keadaan duduk, misal kerjaan dia memang duduk seperti tukang jahit, tukang sol, jadi kasir di supermarket, tetap hati walaupun zikir, mulutnya tidak zikir tapi hatinya ingat sama Allah. Dalam keadaan tidur, macam mana orang tidur berzikir? Dimulai dengan zikir, ditutup dengan zikir, maka tidur dia itu dianggap seperti orang berzikir. Sebelum tidur baca doa, baca zikir, ya kan? Nanti bangun tidur juga baca doa, maka tidurnya tu berapa jam tu dihitung seperti orang yang berzikir. Kemudian di surga laki-laki seperti Nabi Yusuf, perempuan seperti apa? Perempuan tak disebutkan di sini. Yang pastinya cantik semualah. Tapi Allah sebut di dalam surat Al-Waqiah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Kami jadikan wanita-wanita di surga semuanya perawan semua. Jadi yang udah tak perawan lagi sana jadi perawan lagi. Kalau masalah muka ni wallahu alam tak disebut dalam Quran, pastinya lebih cantik berlipat-lipat dari bidadari yang ada di surganya Allah kalau soleha. Kalau tak soleha wallahu alam. Wallahu alam bisawab. Fadhal. Apa? Warid pemberian dari Allah, sesuatu yang datang kan, waroda yaridu. Warid sesuatu yang datang, barokah wirid. Warid itu termasuklah rahmat, pemberian, madat, ilmu laduni, itu semuanya karomah, pemberian dari Allah. Buku maka dikatakan man laisa lahu wirid falaisa lahu warid. Kalau orang tak punya wirid, maka dia tak akan mendapatkan warid, waridat, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.